Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Miftah selaku Ketua SMK Taskia untuk teman-teman kita. Yang tadi disampaikan adalah insya Allah teman-teman di sini mudah-mudahan ya di antara teman-teman yang hadir di sini menjadi salah satu agen perubahan di bidang IT khususnya untuk negara kita yaitu negara Indonesia. Maka itu silahkan untuk menyimak ataupun mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh SMK Taskia ke depannya. Dan alhamdulillah hari ini kita mulai dengan materi ataupun agenda yaitu cyber security. Dan insya Allah mungkin kita akan segera mulai saja. Dan tampaknya sudah sangat siap Pak Riki untuk menyampaikan materinya hari ini. Baik, teman-teman silakan siap-siap kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Riki. Untuk itu kepada Pak Riki kami persilakan. Silakan Pak Riki. Terima kasih, Poki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebentar, warahmatullahi wabarakatuh. saya izin share screen sebentar. Ah, sudah terlihat ya untuk screennya? Ya, sudah Pak, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuril jamadin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, kemudian bertolabul ilmi, kemudian ya ini juga merupakan sebuah channel atau kalau kata Mas Umam, kalau YouTuber bilang channel gitu ya. Channel untuk mendapatkan pahala bagi saya, kemudian channel juga untuk teman-teman berbagi cerita terkait dengan um, apa itu cyber security dan kemudian kenapa sih harus teman-teman milih STMX Tazkia gitu. Nah, sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa ini agak sedikit berat nih ceritanya di sisi cyber security. Kenapa sih berat? Karena pada akhirnya ketika berbicara tentang cyber security, maka kita berbicara terkait dengan dampak atau risiko dari si cyber security sendiri. Nah, saya coba akan menampilkan terkait dengan bagaimana teman-teman memahami apa itu IT dan cyber security, kemudian fokus di dalam cyber security landscape di new digital era. Kenapa new digital era? Karena mungkin banyak teman-teman yang sekarang masih berpikiran bahwa IT itu dalam tahapan digital transformasi, tetapi sebenarnya sudah um, sedikit gitu ya, sedikit banyak perubahan di sisi digital era itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa sih apa perubahan itu. Kemudian nanti saya akan coba paparkan juga terkait dengan ancaman, kemudian risiko, tantangan, opportunity, serta persiapan apa yang harus kita lakukan terkait dengan tadi seperti Pak Ustadz Miftah sebutkan bahwa dalam konteks keindonesiaan kami di Tazkiyah punya kewajiban untuk menjalankan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian kita juga harus mensupport terkait dengan visi misi Indonesia ke depan di tahun 2050 ke depan bahwa kita harus menjadi negara yang sangat luar biasa besar gitu. Nah, em, sebelum kita memulai ke materi yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri gitu ya. Ya, teman-teman bisa manggil saya sebagai Riki atau Pak Riki atau siapalah terserah ya. Nama saya Riki Setiadi. Kemudian Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah kuliah di S1-nya kuliah di UGM, satu kampus dengan Mas Umam gitu ya. Tapi mungkin beda jaraknya Mas Umam ya. Saya mungkin agak sedikit golongan atau kategori yang old school gitu. Saya di tahun 99 masuk, kemudian lulus sekitar tahun 2004 something gitu, saya lupa. Kemudian saya melanjutkan kuliahnya di Susterman University, mengambil konsentrasi ke arah cyber security-nya gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sudah memiliki beberapa sertifikasi cyber security yang selevel internasional. Ini saya tampilkan beberapa karena kalau semuanya nanti nggak cukup gitu, apa namanya tulisannya. Dan betul kata Mas Umam tadi bahwasanya di STMik Tazkiyah teman-teman itu tidak usah khawatir karena apa yang kami berikan itu nanti di perkuliahan
itu akan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan dinamika ke IT-an gitu, tanpa mengurangi atau menghilangkan aspek-aspek akademis serta research yang sesuai dengan tinjauan akademis itu. Nah, alhamdulillah saya sudah lebih dari ya 20 tahun lah kerja di IT. Saya sempat melanglang buana kemana-mana, mulai dari sistem engineering, kemudian developer, programmer gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman pernah dengar em, Linux ya. Kalau sekarang mungkin yang paling banyak itu Ubuntu gitu ya. Dulu waktu saya mempelajari terkait dengan open source Linux itu menggunakan Fedora. Mungkin banyak yang belum kenal tuh Fedora. Kemudian FreeBSD, OpenBSD itu mungkin banyak yang. Nah, di tahun-tahun segitu saya sudah mulai mengoprek beberapa open source operating system gitu ya. Mulai dari Fedora, kemudian FreeBSD, OpenBSD, kemudian sampai ke Red Hat gitu. Selain itu, saya juga terlibat di beberapa perusahaan-perusahaan consulting, di perusahaan consulting Jepang, kemudian sebagai infrastruktur engineer, menghandle beberapa data center, kemudian melakukan konfigurasi terhadap network-network devices, kemudian melakukan hardening, kemudian securing perangkat-perangkat, mulai dari mungkin teman-teman sekarang nggak familiar dengan namanya Cisco Firewall ASA gitu. Dulu kita konfigurasi ASA benar-benar dari konsol yang hitam putih gitu ya. Kadang suka saya diledekin sama teman-teman itu, kamu punya laptop yang VGA card-nya bagus, tapi kenapa tampilannya cuma hitam putih ya? Karena emang pada saat itu masanya adalah bukan graphic user interface, tetapi lebih ke arah ya konsol white and black gitu ya. Kemudian saya juga terlibat di salah satu perusahaan tambang besar sebagai network and head security-nya gitu ya. Kemudian di salah satu e-commerce terbesar juga di Indonesia sebagai Associate Vice President di Information Security gitu. Kemudian di beberapa perusahaan-perusahaan fintech juga gitu. Nah, yang terakhir itu saya mau membangun sebuah perusahaan sendiri gitu ya, perusahaan cyber security, dan alhamdulillah kemarin em, ya teman-teman Tazkia sebenarnya beberapa tahun yang lalu ya Pak Miftah ya, kita diskusi intens, Mas Dikit gimana kalau kita melakukan sedikit ya melakukan perubahan lah terhadap dunia pendidikan Indonesia, terutama teman-teman yang Muslim gitu, bagaimana cara melakukan menyikapi em, persiapan terhadap tantangan yang besar. Nah, alhamdulillah saya terlibat di Tazkia juga saat ini, dan sekaligus sebagai salah satu direktur di Cyber Security Consultant juga, sekaligus menangani atau beberapa proyek yang terkait dengan cyber security di area consulting. Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nggak usah takut dulu, nggak usah ini, kita santai aja. Nggak usah apa namanya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, itu apa sih JRC, apa sih itu compliance, apa sih data privacy dan sebagainya, feel free untuk ditanyakan di kolom chat. Nah, terkait dengan experience, saya juga tidak hanya melulu ngoprekin terkait beberapa apa namanya konfigurasi-konfigurasi. Saya juga terlibat di dalam beberapa acara-acara seminar, baik itu sifatnya nasional, regional Asia Pasifik maupun internasional, di beberapa tahun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2003. Nanti teman-teman bisa dilihat sendiri gitu ya, apa namanya track record yang sudah saya lakukan di beberapa agenda-agenda acara seminar seperti ini. Baik, nah tadi sempat dimention bahwa kenapa kita harus menyiapkan diri kita di ke-IT-an. Kalau kata Ustadz Miftah bahwa um, kita harus mempersiapkan keahlian kita dalam ilmu IT, karena pada akhirnya nanti orang-orang IT lah yang akan melakukan perubahan, baik itu perubahan secara uh, kehidupan personal pribadi individu teman-teman atau maupun secara bisnis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempersiapkan itu, dan alasan apa yang paling utama persiapan-persiapan yang harus disiapkan sama teman-teman itu untuk apa ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nggak sih Industri 4.0? Coba saya pengen tahu siapa yang pernah dengar apa namanya terminologi atau istilah yang terkait dengan Industri 4.0 atau Revolution Industri. Ada yang tahu? Boleh bisa
angkat tangan atau bisa open mic. Ada yang tahu kah? Atau mungkin teman-teman udah biasa kali ya dengar kata industri 4.0. Nah, saat ini, em, sorry, saat ini teman-teman tuh di luaran sana gitu ya, masih berpikir bahwa perkembangan e-commerce, kemudian IoT, kemudian self-driving car, itu adalah bagian dari industri 4.0, di mana fokus utamanya adalah melakukan automation, melakukan integrasi antara human dengan apa namanya sistem ke-IT-an itu. Nah, ini dirangkum dalam sebuah tahapan yang em, saat ini berada di industri revolusi 4.0. Tetapi sebelumnya, kalau kita lihat teman-teman ke belakang gitu ya, kita tahu bahwa industri 4.0 itu tidak mungkin tiba-tiba jadi 4 gitu, 4.0, tetapi akan ada tahap-tahap sebelumnya, yaitu industri 3.0, kemudian industri 2.0, kemudian industri 1.0. Nah, kenapa saya memaparkan ini? Karena kita lihat nanti ke depannya, atau em, resikonya, tantangannya apa sih dari setiap industri ini gitu ya. Industri 1.0 itu adalah sebuah perubahan industri yang memanfaatkan mesin-mesin, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan steam power, kemudian berhubungan dengan mesin-mesin yang digunakan untuk industri-industri yang berhubungan dengan em, industri besar, gitu ya. Tetapi pada industri 4.0 ini sebagai sebuah langkah gitu ya, sebagai sebuah awalan perubahan industri, ini belum ada yang namanya integration. Meskipun ada perubahan industri, tetapi dalam konteks industri 1.0 semuanya hampir bisa dikategorikan berbasiskan konvensional atau manual. Salah satu deliverables-nya adalah mungkin teman-teman pernah lihat di museum kereta itu ya. Kereta api yang menggunakan bahan bakar apa kayu atau bahan bakar batu bara. Nah, itu salah satunya adalah bagian atau delivery atau hasil dari industri 1.0. Dalam konteks teknologi, resiko yang paling besarnya adalah ya hanya menggantikan apa yang dilakukan secara tradisional menjadi lebih sophisticated dalam konteks keteknologian. Tetapi dalam konteks serangan cyber itu belum ada. Dalam konteks keamanan IT belum ada karena dilakukan secara manual. Di industri 1.0 lebih fokus kepada area industri besar. Nah, kemudian industri 1.0 itu berubah ya mungkin sekitar berapa ratus tahun gitu ya, dari 1780 sampai 1900 itu berubah jadi industri 2.0 gitu ya. Di mana ini adalah industri yang melakukan perubahan terkait dengan em, proses delivery atau proses pembuatannya yang tadinya dilakukan secara manual, secara konvensional, kemudian pembuatannya juga tidak massal, maka mulailah dimasukkan namanya unsur-unsur yang lebih modern seperti penggunaan sistem kelistrikan, kemudian pembuatan industri atau pembuatan mesin secara massal gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman mengenal di era ini mulai dikenalkan yang namanya mobil gitu ya. Mulai dikenalkan yang namanya teknologi-teknologi em, electrical, gitu. Nah, tetapi kemudian setelah beriring waktu kok sepertinya kebutuhan manusianya makin meningkat, tetapi kemampuan industrinya hanya sebatas seperti itu gitu. Nah, akhirnya di tahun 1970-an berubahlah industri 2.0 menjadi industri 3.0, di mana IT sudah mulai dikenalkan. Mungkin teman-teman yang lahiran di atas tahun 2000-an itu ya belum pernah yang namanya menggunakan disket gitu ya, atau floppy disk. Nah, saya sempat di kampus dulu ketika kuliah dikenalkan yang namanya mainframe. Jangan kaget teman-teman, di tahun itu yang namanya komputer itu segede lemari, gitu. Segede lemari, kemudian prosesingnya lama dan outputnya pun tidak secanggih saat ini gitu. Akan tetapi jangan salah, em, dalam era ini yang namanya fraud udah mulai. Yang namanya virus sudah mulai dikenalkan. Yang namanya konsep worm, konsep kejahatan di sisi IT sudah mulai dikenalkan. Meskipun secara dampaknya tidak spreading sebesar sekarang.
Nah, em, seiring waktu gitu ya, kebutuhan manusia kok ternyata tidak pernah puas karena sifatnya manusia selalu ya ingin mencoba gitu. Akhirnya dari industri 3.0 30 tahun kemudian berubah menjadi industri 4.0, di mana yang tadinya kalau teman-teman melihat tuh ya, em, tahun seingat saya Indonesia masuk internet tahun 98, tahun 1998 gitu ya. Di mana ketika menggunakan internet itu kita em, ada yang tahu nggak modem atau provider yang paling terkenal di Indonesia ketika menggunakan internet tahun 98? Ada yang tahu nggak? Coba saya pengen tahu. Ada yang bisa resen nggak? Yang tahu boleh silakan resen atau isi di kolom chat. Ada yang tahu nggak kira-kira provider apa yang paling terkenal di tahun 98 ketika menggunakan internet? Mas Oki tahu nggak Mas Oki? Saya belum pakai handphone, Pak ya, Pak. Bukan, waktu itu belum ada handphone. Waktu itu belum ada handphone. Itu masih Oh menggunakan iya, iya. komputer, masih menggunakan PC. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mas Umam mungkin, Mas Umam. Indonet, salah satunya Indonet. Tapi yang gua globally in Indonesia itu adalah Telkomnet Instan. Pernah dengar nggak Telkomnet Instan? Kalau ada yang tahu Telkomnet Instan berarti ya hampir seusia dengan saya lah. Jadi waktu itu gitu ya, waktu itu ketika kita menggunakan Telkomnet Instan, teman-teman teknologi yang digunakan adalah dial up. Jadi ketika kita menggunakan internet, kita harus mengkonekkan jaringannya kita ke apa namanya servernya si Telkom dengan menggunakan satu kartu namanya modem gitu ya, dial up modem card. Kemudian kita dial numbernya si siapa numbernya si em, Telkom gitu ya. Setelah itu nanti ada authorization, ada authentication. Kemudian setelah itu dia akan melakukan validasi. Kalau nomornya sesuai, diizinkan maka itu boleh connect. Nah, di tahun-tahun ini, di era-era ini teman-teman, itu sudah mulai banyak proses namanya fraud, proses scamming, proses kejahatan. Ada salah satu hacker yang menjadi salah satu hacker favorit saya gitu ya, yang tahun lalu sudah meninggal. Itu namanya Kevin Mitnick. Kevin Mitnick itu di tahun 70-an, tahun 70 80, waktu usia SMP. Emang dia udah punya basic, udah punya punya apa punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kevin Mitnick, salah satu yang dilakukan pada usia-usia SMP itu dia melakukan hacking terhadap sistem teleponi yang ada di US. Waktu itu ketika kita mau nelpon, kita masukin koin atau masukin sejumlah uang. Kemudian setelah itu nanti di dial up. Kemudian kalau misalkan kita call-nya dulu tuh ada yang namanya SLI, ada SLJJ. Nah, ada yang pernah dengar nggak kata SLI, SLJJ itu? Sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh. Nah, di era itu Kevin Mitnick sistem teleponinya adalah ketika kita melakukan call untuk yang katakanlah dari Louisiana ke Washington itu ya. Itu kan sambungan langsung jarak jauh. Dia beda beda negara federasi atau dari Indonesia ke di Indonesia dari Jakarta ke Bandung lah gitu ya. Maka ketika kita menelpon itu ada tarifnya tertentu gitu ya. Beda ketika kita menelpon dari Indonesia ke Arab Saudi atau ke US. Itu tarifnya lebih mahal. Nah, si Kevin McDing dengan menggunakan teknik tertentu, dia mampu melakukan bypassing terhadap authentication proses yang dilakukan oleh provider Telkom waktu itu telekomunikasi di sana gitu. Dengan lokal apa namanya price dia bisa melakukan international call. Kemudian teknik yang dilakukannya lagi adalah dia melakukan em, apa ya bukan penipuan, melakukan bypassing atau terhadap validasi sehingga dengan koin $1 dia bisa melakukan call unlimited ke any kind of apa namanya nomor telepon itu. Padahal waktu itu kalau kita nelpon dikasih dikasih ini nih dikasih jatah gitu. Saya masih ingat waktu dulu sekolah sering ngakalin ini tapi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Waktu sekolah sering ngakalin ketika kita nelpon, saya cuma punya uang 100 rupiah gitu ya. Koin itu saya bolongin, kemudian karena menggunakan telepon koin, saya masukin, kemudian ketika sudah masuk saya tarik. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika sudah masuk, uangnya nggak kemakan, dan saya bisa ngol beberapa kali. Nah itu hal yang sama dilakukan sama Kevin McNick, tetapi teknik yang dilakukan
Coffee Making bukan physical seperti yang saya lakukan, tetapi lebih jauh lebih sophisticated itu. Nah, yang dilakukan oleh Kevin Making lagi pada saat itu adalah dia melakukan yang namanya bypassing terhadap aturan dari sistem transportasi metro yang ada di US gitu. Bukan metro, kalau sekarang Transjakarta lah mungkin Indonesia gitu ya. Jadi dulu di US itu ketika mau menggunakan jasa angkutan transportasi, kita cukup masukkan koin, kemudian nanti dari situ dia akan ditunjukkan bahwa koin sekian jaraknya sampai mana gitu. Nah, dia bisa melakukan bypass, walhasil dia bisa traveling seluruh Amerika tanpa harus bayar dengan angka yang sangat mahal. Nah, fraud-fraud seperti itu ternyata sudah dilakukan di era-era tahun 70-an tuh. Nah, sekarang di tahun 2000 semakin meningkat. Dengan adanya connectivity, dengan adanya integrasi jaringan, dengan adanya internet, ternyata kok semakin hari tindakan kejahatan semakin meningkat tuh. Mungkin teman-teman yang pernah mendapat WhatsApp bukan WhatsApp, SMS, Pak. Ada yang ingat nggak? Mama minta pulsa. Ada yang tahu nggak tuh? Ada yang pernah dapat nggak tuh? Dek, saya Masih mau. Kenapa, Mas Umam? Mas Umam pernah ya? masih sering walaupun sekarang Masih sering masih ya? banyak gitu. Maksudnya yang bisa dikatakan banyak tuh Pak Riki, kayak teman-teman saya, kerabat saya yang di kampung di Madura. Alhamdulillah kalau saya nggak ada. Tapi Masih ya? kadang kadang mereka nelpon gini, ini beneran nggak? Kadang ketika ada Ya, apa lagi yang berhubungan sama bank, dapat uang segini, padahal ya. itu nama link banknya cuman apa tuh bahasanya apa ya? Link-link penipuan lah gitu. DNS typo spotting misalnya itu atau apa web yang fake lah web gitu. Nah, di tahun 2000-an lah ya itu banyak banget tuh yang namanya SMS mama minta pulsa. Dek, mama lagi di polisi, mama lagi gini atau Dek, mama lagi kehabisan pulsa bla bla bla. Jadi dari situ kita ngelihat bahwa ternyata kejahatan cyber itu bukan baru sekarang-sekarang ini, teman-teman. Kejahatan cyber itu mulai dari industri 3.0 itu sudah mulai banyak. Dulu saya pernah dapatin waktu zaman kuliah gitu ya. Itu kita ada yang namanya virus C. Virus itu mungkin itu virus yang paling ganas yang pernah saya temukan seumur hidup saya gitu. Ini virusnya bukan virus orang ya, virus komputer. Jadi virus C itu adalah sebuah virus yang dibuat atau di develop oleh seorang programmer, seorang cyber crime gitu ya, atau penjahat cyber lah, penjahat IT gitu. Itu dengan memasukkan unsur em, bahasa pemrogramannya adalah bahasa assembler. Jadi virusnya itu udah bukan bahasa Java, bukan bahasa Go, bukan bahasa Ruby dan sebagainya, tapi benar-benar bahasa mesin, bahasa assembler. Nah, ketika virus itu masuk di dalam sebuah sistem komputer yang kita miliki, maka si virus itu akan memberikan instruksi tertentu, yaitu dengan meningkatkan beberapa voltase dari tegangan yang ada di motherboard. Walhasil, waktu itu banyak banget komputer-komputer yang ketika di booting awal gitu ya, di awal di booting dia masih normal. Tetapi ketika kemasukan virus, si virusnya ini di booting lagi, maka motherboardnya jebol. Nah, kemudian ada juga yang virus, ada yang pernah dengar ini nggak? Virus MyLove apa ya? Saya lupa. Yang masuk lewat Microsoft Word. Jadi semua file atau dokumen teman-teman itu diganti dengan virusnya itu. Isinya tuh I love you, oh virus I love you kalau nggak salah, I love you, I love you, I love you. Jadi semua filenya itu di extensionnya dirubah gitu ya, kemudian di hiding, lalu yang eh, virusnya itu akan menduplikasi dengan menggunakan nama yang sama dari file yang kita, sehingga orang nggak nyadar ketika sudah masuk itu maka dia akan klik dan semua virusnya akan nyebar itu. Kemudian ada juga beberapa virus-virus lainnya gitu yang berhubungan dengan ke-IT-an, tapi waktu itu belum semerebak sekarang. Sebelum spreading out-nya kayak 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 zaman sekarang gitu. Yang banyak dilakukan waktu tahun 2000-an atau tahun ya internet masuk ke Indonesia itu adalah em, teman-teman yang sering belajar jahat gitu menjadi ya belajar menjadi hacker gitu.
mereka melakukan yang namanya DDoS atau melakukan email flooding itu. Jadi dulu itu yang namanya email teman-teman tidak seperti sekarang. Kapasitas mailbox-nya itu cuma berapa mega. Kalau sekarang kan bergiga-giga ya. Kalau teman-teman lihat di Gmail itu berapa giga itu kapasitasnya. Nah, dulu itu cuma 10 megaan. Nah, saya waktu itu juga belajar melakukan, waktu zaman kuliah kita melakukan namanya email flooding. Jadi saya ngirimin mailbox-nya Mas Umam dengan beberapa pesan gitu ya. Beberapa pesan sampai mailbox-nya penuh sehingga tidak bisa diakses. Atau contoh lain kejahatan yang terjadi di era itu gitu ya. Di era itu adalah pernah dengar ini nggak carding? Ada yang pernah dengar carding nggak? Kejahatan carding. Dulu kita bukan kita ya, dulu penjahat. Kalau kita takutnya saya termasuk sebagai kategori itu. Meskipun ya menggunakan juga tapi tidak memaksimalkan hasil pencurian itu. Jadi dulu di era itu yang ada satu platform sosial media. Mungkin itu kategori sosial media sih karena kita sebutnya MIRC, tempat chatting lah. Belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Signal, belum ada yang lainnya. Dulu kita menggunakan MIRC. Nah, di MIRC itu banyak banget forum-forum yang sharing kartu kredit. Nah, kebetulan waktu itu saya kuliah di Jogja gitu ya. Teman-teman Jogja itu emang sudah terkenal dari dulu. Banyak hacker-hacker lokal yang lumayan mengganggu lah gitu ya. Itu sering yang melakukan emang kejahatan-kejahatan carding, teman-teman. Mulai menggunakan kartu kredit orang untuk apa namanya langganan buku, ada yang beli peralatan kayak gitar dan sebagainya. Bahkan salah satu kolega saya bisa sebut namanya gitu ya, sempat beli yang namanya perahu, teman-teman. Perahu karet yang digunakan sama BNPD gitu ya, yang penanganan banjir. Itu dibeli kemudian dikirim ke orang lain. Dan ada salah satu juga waktu itu gitu ya, teman-teman di Semarang itu ada yang beli namanya kapal bukan kapal pesiar sih, kapal ini lah, kayak di Amerika gitu. Dan itu dikirim ke waktu itu belum BNPD, ke tim SAR namanya, dikirim. Orang SAR bingung, ini siapa yang beli kapal gitu. Tapi ya meskipun itu tujuannya baik, ya dengan cara yang kurang baik jangan diikutin gitu ya. Nah, fraudster seperti itu banyak banget terjadi di tahun 2000-an, kemudian industri 4.0. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa sophisticated serangan-serangan yang dilakukan oleh teman-teman cybercrime di era yang sekarang ternyata sudah bukan lagi industri 4.0, teman-teman. Sekarang udah masuk industri 5.0. Bedanya apa? Bedanya adalah waktu di 4.0 kita fokus terhadap yang namanya internet sama cyber physical system IoT. Nah, di industri 5.0 jauh lebih sophisticated. Kita sudah lihat ada yang namanya self-driving car yang dibuat oleh Tesla. Kemudian kita juga sudah lihat ada yang namanya artificial intelligence. Pernah dengar deepfake kan, teman-teman? Yang menggantikan muka orang gitu ya. Kemudian suaranya juga diganti. Kemudian itu benar-benar sudah menjadi human cyber physical. Nah, ancamannya apa? Ancamannya nanti kita lihat di belakang. Seberapa bahaya ancamannya di industri 5.0 ini gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kok bisa ya industri ini kejahatannya semakin banyak, semakin evolve gitu, semakin berubah. Yang tadinya scamming hanya sebatas kredit card doang, kemudian sekarang sampai ada orang kehilangan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar-miliar dari apa namanya eh, kejahatan di cyber. Nah, dulu ketika kita melakukan kejahatan gitu ya, kita terbatas teman-teman dalam konteks untuk menyerangnya atau melakukan serangannya. Kalau dalam bahasa security kita sebut sebagai attack vectornya. Attack vectornya terbatas banget. Saya masih ingat ketika kita mau melakukan kejahatan terhadap sebuah organisasi gitu, maka kita harus mendekat secara fisikal, gitu ya. Dulu contoh misalkan ada yang namanya ketika kita nelpon itu tidak menggunakan koin, tapi ada yang namanya kartu telepon. Jadi kartu telepon itu bisa kita top up dengan sejumlah uang tertentu, kemudian nanti ada
ada satu box gitu, ada satu tempat yang kalau kita nelpon masukin kartunya lalu bisa dial up. Nah, waktu itu teman-teman biasanya teman-teman elektro ya, teman-teman karena dia paham terkait dengan apa namanya sirkuit, itu dirubah sirkuitnya sehingga dengan top up katakanlah 100.000 itu bisa nelpon berulang-ulang unlimited. Tetapi saat ini serangan tidak harus secara fisikal. Kenapa? Karena mengingat kita lihat ya, berapa banyak sih aplikasi yang saat ini digunakan oleh teman-teman. Kemudian jumlah pengguna internet saat ini seberapa banyak. Setahu saya gitu ya, sepengetahuan saya berdasarkan riset sama beberapa literatur, di Indonesia rata-rata orang punya handphone, satu orang itu 2 handphone. Bayangkan, katakanlah dari 200, berapa sekarang penduduk Indonesia 270 ya? 240? 240 kan, katakanlah 240 juta yang menggunakan handphone, kali 2 udah 480 juta. Dan itu semuanya rata-rata terkoneksikan dengan internet. Nah, jika melihat kepada number of aplikasi yang ada di Play Store maupun di apa namanya Apple Store, kita lihat. Saya ambilkan di sini ada traffic dari 2009 sampai 2024. Itu kita lihat signifikansinya sangat terlihat secara kentara gitu ya. 2009 mungkin di bawah 100 aplikasi yang ada di Google Play atau misalkan di Apple Store-nya gitu. Kita lihat dari tahun malah 2009 belum ada. Adanya di 2015. Itu cuma hanya sebatas 1.600 1.800-an aplikasi gitu. Nah, sementara di Google Play Store gitu, kita lihat tahun 2024 itu sudah ada sekitar hampir 4.000 miliar, 4 miliar berarti ya, 4 miliar aplikasi yang ada di Google Play Store gitu. Sementara di Apple Store ada sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan. Atau ya hampir mendekati 2 juta. Nah, ini apa artinya? Artinya kalau kami gitu ya dari orang-orang cyber security, ini merupakan sebuah vektor attacks yang mengenakan. Kenapa? Karena aplikasi yang digunakan oleh teman-teman itu bisa dijadikan sebagai media masuk untuk menyerang kepada serangan yang lebih masif, lebih jauh gitu ya. Serangan dalam bentuk apa? Bisa serangan yang bentuknya keuntungan pribadi maupun serangan ke perusahaan yang menyediakan aplikasinya itu sendiri. Dulu ketika saya menangani network gitu ya, security gitu, di tahun era 2000-an something gitu ya. Itu serangan itu kebanyakan bukan DDoS seperti sekarang. DDoS-nya juga masih ya cuma sebatas membuat sistemnya down sebentar kemudian kita up lagi. Kalau sekarang DDoS-nya benar-benar traffic-nya juga sampai bisa mematikan sistem dan sulit untuk kembalikan lagi. Bahkan ada beberapa layanan di internet yang sudah memanfaatkan cloud untuk dijadikan sebagai DDoS as a service gitu. Jadi si penjahatnya gitu, katakanlah saya sebagai penjahat cybernya, kemudian membuat sebuah DDoS service layanan DDoS, saya menggunakan beberapa layanan-layanan cloud seperti Alibaba, AWS, GCP atau Azure gitu ya, untuk melakukan serangan terhadap sebuah organisasi sehingga organisasi itu sendiri tidak bisa menahan serangan itu. Walhasil apa? Walhasil bisa jadi katakanlah e-commerce yang lagi ada promo kemudian ditembak dengan DDoS attack, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia tidak bisa memberikan layanan terhadap e-commerce itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat sangat krusial di saat ini di era-era sekarang karena ini akan menjadi titik masuknya sebuah serangan yang lebih besar, tidak hanya dari sisi Ya, negara atau terhadap organisasi. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kok bisa ya sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang tadi di Apple Store, di Google Store dan sebagainya. Ini juga sangat berhubungan dengan namanya perkembangan startup di dunia. Teman-teman bayangkan, saat ini ada sekitar berapa nih? 1.361 startup menjadi unicorn. Kemudian ada sekitar 150 juta startup di dunia. Dan semuanya startup-startup ini produknya atau outputnya adalah bentuk aplikasi, bentuk
platform, bentuk layanan web, bentuk digitalisasi gitu. Dengan rata-rata kalau kita lihat itu ya dari kita breakdown dari 150 juta startup di dunia, itu ada 137.000 setiap hari itu startupnya. Dan di Indonesia pun sama, tidak hanya di dunia, di Indonesia pun sama. Indonesia juga kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu ya, 10, ya hampir satu dekade terakhir ini 2015, kita udah punya banyak apa namanya startup yang sifatnya unicorns. Ada 8 itu ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura yang memiliki 17 17 unicorns startupnya gitu.